Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Tatitu episode Heraklius dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa setelah menerima surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Raja Heraklius ingin mengetahui dengan pasti kenabian beliau. Ia memerintahkan punggawanya agar mencari orang yang sekiranya dapat memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kenabian Muhammad. Secara kebetulan, punggawa kerajaan Romawi itu bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb ketika ia sedang berniaga di Gaza. Oleh punggawa kerajaan, Abu Sufyan dibawa ke istana kerajaan Romawi menghadap Raja Heraklius. Sebagai seseorang yang cerdas dan mengenal sejarah agama-agama serta riwayat-riwayat kehidupan para nabi, Raja Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat mendalam kepada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb pada saat itu sangat khawatir dengan keselamatan hidupnya. Ia menurut saja dengan menjawab jujur apa adanya supaya tidak dituduh telah berdusta. Berikut adalah pertanyaan Raja Heraklius kepada Abu Sufyan. Raja Heraklius bertanya, apakah Muhammad SAW berasal dari keturunan baik-baik? Abu Sufyan menjawab, di kalangan kami ia seorang dari keturunan mulia. Kemudian Heraklius bertanya, apakah sebelum ia muncul ada seorang di antara kalian yang berkata mengaku nabi seperti dia? Abu Sufyan menjawab tidak. Heraklius kembali bertanya, apakah di antara para orang tuanya ada yang pernah menjadi raja? Abu Sufyan tidak. Heraklius bertanya lagi, apakah yang mengikutinya itu orang-orang kuat ataukah orang-orang lemah? Abu Sufyan menjawab orang-orang lemah. Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah pengikutnya terus bertambah ataukah makin berkurang? Abu Sufyan menjawab, terus bertambah. Heraklius bertanya lagi, apakah di antara mereka ada yang murtad karena tidak menyukai agamanya? Abu Sufyan menjawab, tidak. Heraklius bertanya, sebelum ia mengaku nabi, apakah kalian pernah menuduhnya seorang pendusta? Abu Sufyan menjawab, tidak. Heraklius bertanya lagi, apakah ia pernah menipu? Abu Sufyan menjawab, tidak. Ia hidup di tengah-tengah kami dan selama itu kami tidak pernah mengetahui ia berbuat seperti itu. Hanya itulah yang dapat kukatakan. Heraklius kemudian bertanya, apakah kalian memusuhi dan memerangi? Abu Sufyan menjawab, ya. Heraklius bertanya, bagaimanakah hasil peperangan yang kalian lakukan terhadapnya? Abu Sufyan menjawab, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kadang kami kalah dan kadang kami menang. Lalu Heraklius bertanya lagi, apakah yang ia perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan pun menjawab, ia memerintahkan kami supaya bersembah sujud hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ia menyuruh kami meninggalkan kepercayaan nenek moyang kami, menyuruh kami bersembahyang, bersedekah, hidup bersih dan suci, serta menjaga hubungan kekerabatan. Heraklius kemudian berkata, engkau mengatakan bahwa Muhammad berasal dari keturunan mulia. Itu benar, karena semua nabi lahir dari kaum yang mulia di kalangan masyarakat. Engkau mengatakan bahwa sebelum dia tidak ada orang yang berkata atau mengaku nabi. Kalau sebelum itu ada orang yang berkata seperti itu, tentu akan kukatakan bahwa ia meniru-niru orang sebelumnya. Engkau mengatakan bahwa ia bukan keturunan seorang raja. Kalau ia keturunan raja, tentu kukatakan bahwa ia seorang yang menuntut kerajaan ayahnya. Engkau juga mengatakan bahwa ia tidak pernah berdusta. Kalau kepada sesama manusia saja ia tidak pernah berdusta, apalagi terhadap Tuhannya. Engkau mengatakan juga bahwa para pengikutnya terdiri dari orang-orang lemah. Memang demikianlah semua nabi, pengikutnya terdiri dari orang yang lemah. Jawabanmu yang menerangkan bahwa jumlah para pengikutnya terus bertambah, memang demikianlah soal keimanan. Makin lama meningkat hingga mencapai kesempurnaan. Mengenai tidak ada seorang pun dari pengikutnya yang murtad, memang demikian jugalah jika keimanan telah merasuk ke dalam hati. Atas pertanyaanku engkau menjawab bahwa ia tidak pernah menipu, itu pun benar, karena tidak pernah ada seorang nabi menipu.
Mengenai jawabanmu yang mengatakan bahwa ia menyuruh kalian bersembah sujud hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun, meninggalkan penyembahan berhala dan menyuruh kalian bersembahyang, bersedekah, serta hidup bersih dan suci. Kalau semua yang engkau katakan itu benar, sungguh di kemudian hari ia akan menguasai apa yang sekarang berada di bawah telapak kakiku ini. Aku telah mengetahui bahwa ia akan muncul, tetapi aku tidak menduga ia yang muncul dari tengah kalian. Aku pasti akan datang menghadap kepadanya, betapapun banyaknya kesukaran yang akan kulalui. Kemudian setelah aku tiba di hadapannya, aku bersedia mandi dengan air bekas pencuci kakinya. Setelah beberapa waktu, Heraklius memerintahkan para pembesar istana berkumpul di sebuah ruang tertutup. Kepada mereka ia berkata, "Tuan-tuan, maukah kalian beruntung dan tetap menikmati kerajaan ini?" Dengan jalan menyatakan memeluk agama Islam. Mendengar ucapan Heraklius ini, para pembesar istana berdiri dan berebut pintu hendak keluar meninggalkan ruangan. Namun, mereka tidak bisa melakukannya karena semua pintu telah dikunci. Heraklius memerintahkan mereka agar kembali berkumpul. Heraklius berkata lagi, "Apa yang kukatakan tadi hanyalah usahaku untuk dapat mengetahui dengan pasti sejauh mana keteguhan hati kalian dalam berpegang pada agama kalian. Sekarang hal itu sudah kuketahui." Kemudian semua pembesar istana yang hadir merasa lega dan gembira. Mereka beramai-ramai sujud di depan Heraklius. Demikianlah Heraklius, orang kaisar Romawi yang sedikit atau banyak merasa beroleh hidayah dari dakwah Rasulullah SAW pada masa kejayaan Islam, yakni masa-masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Terjadi beberapa kali peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi hingga negara adidaya tersebut tenggelam hilang untuk selama-lamanya.